Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani pemakai air di tingkat usaha tani yang kami banggakan, pagi ini saya menyampaikan materi tutorial tentang cek atau kontrol atau evaluasi atau monitor terhadap ketinggian air di petak sawah terhadap tanaman padi. Nah, ini kemarin kita lakukan penggenangan setelah dilakukan penyiangan dan dilakukan penyemprotan. Hari ini ada 2-3 hari ini sudah dilakukan penggenangan maksimal, namanya penggenangan tinggi muka airnya tinggi atau harus lebih tinggi dari biasanya, karena ada gulma yang habis di siang itu dimasukkan di sela-sela algo ini, sehingga harapannya itu busuk. Kalau airnya genang seperti ini bertahan di sekitar 3 hari atau 4 hari, insya Allah bisa busuk dan tidak tumbuh kembali. Hari ini monitoring lapangan atau ngecek tentang ketinggian muka air setelah kemarin maghrib kita atur, kita sesuaikan dengan aliran yang akan mengalir selama waktunya selama 12 jam. Seperti yang saya katakan, mengatur air itu menggunakan waktu kapan diberikan gitu. Kami di titik ini kebetulan yang saya gunakan untuk belajar atau tutorial ini, kebetulan menggunakan sawah saya sendiri di daerah irigasi air Manjunto. Daerah irigasi air Manjunto atau secara nasionalnya itu sebutannya itu air muko-muko itu. Muko-muko, tapi lazim atau familiarnya di sini daerah irigasi air Manjunto. Nah, teman-teman, kalau mengevaluasi atau ngecek ketinggian air di petak tersier, itu adalah inspeksinya, kontrolnya itu betul-betul di pinggir. Nah, ini saya kontrol betul, saya cek betul, karena nanti seperti materi kemarin yang saya omongke, bahwa ketinggian itu kalau semakin tinggi, bocoran-bocoran di pematang paling pinggir itu sering datang si tikus atau apa gitu pada ketinggian di atas biasanya. Makanya harus sering dikontrol gitu, sering dicek gitu. Nah, ini lumayan aman, ketinggiannya masih sesuai dengan yang kita harapkan kemarin, masih sama lah. Artinya tadi malam tidak ada peristiwa bocoran baru gitu tadi malam. Tapi apakah hari ini atau jam ini tidak ada bocoran kemudian tidak dikontrol? Oh tidak, karena sangat fluktuatif dan bermacam-macam peristiwanya gitu. Yang jelas ini habis diwatun kemarin, diwatun atau dibersihkan atau disiang. Nah, ini ketinggian airnya juga masih aman, bisa dikontrol dari ini, dari logo ini. Nah, matahari masuk, tenang sekali. Mudah-mudahan yang disemprot atau penyemprotan kemarin mudah-mudahan berhasil, kemudian tidak ada yang mengganggu terhadap pertumbuhan baik hama maupun penyakit. Harapannya begitu. Nah, ini teman-teman, ini contoh nih. Begitu saya maju dikit, ini ada. Nah, ini contoh. Ada bocoran yang tidak termonitor oleh kita. Ini akan mempengaruhi ketinggian air yang kita maksud. Ketika ini mengalir terus, bocoran ini tidak ketahuan oleh kita, kemudian di atas sana kurang sedikit saja di dalam pintu sadap atau pintu bagi tingkat kuarter, siana berkurang sedikit, ini akhirnya akan turun karena airnya kan ini tetap mengalir terus nih. Akibat tidak termola. Oke, sekarang dengan temuan ini, satu contoh ini, kita lakukan tindakannya apa? Ya sudah, santai aja, manual aja. Maunya gitu aja kok. Nah, ini contohnya. Aliran ini kan tidak terlihat. Lubang ini kan tidak terlihat kalau alirannya itu ada dari atas gini. Kalau dari atas gini kan begitu TMA-nya naik, tinggi muka airnya naik, berarti ini akan melimpas ke sini gitu contohnya. Oke. Ini contoh temuan ketika kita inspeksi terhadap ketinggian air yang ada di petak sawah pada waktu yang ditentukan atau yang direncanakan. Kita merencanakannya berapa hari
gitu. Kita merencanakan berapa hari untuk genangan ini, kita tergantung dari rencananya. Nah, ini kita gampang saja kok. Jalan lagi setiap tanggul atau setiap pematang harus di. Nah, ini ketinggian ini mau berapa hari sesuai rencananya gitu. Untuk menekan tumbuhnya gulma yang tadi, yang kemarin kan gini, kemarin kan dimasukkan ke lumpur gini oleh ibu-ibu atau para petugas yang mengerjakan kemarin. Nah, ini direndam di sini beberapa hari, nanti bah mati tuh. Nah, itu tuh akarnya kan nampak tuh. Ini teman-teman. Terus kita inspeksi terus. Kita kontrol setiap saat. Demikian tutorial hari ini tentang ngecek tinggi muka air di sawah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Namanya cek atau monitor. Ada satu lagi nih contoh. Nah, ini kecil sekali nih. Rembesan namanya. Nah, ini ada rembesan kecil kan. Gerak-gerak itu loh. Kalau airnya gerak-gerak itu berarti kan ada rembesan. Nah, terus pikiran kita langsung ke atas, dicek. Nah, dicek di mana ini ada rembesan gitu kan. Kita cari betul. Nah, udah tutup aja kalau nggak nampak. Udah. Ini per hari nih. Per hari ketika kita mau pengen menggenangi ketinggian tertentu harus dikontrol betul. Nah, ini. Karena memang niatnya waktunya memang jadwalnya adalah penggenangan. Menggenangi atau penggenangan untuk petak tersier ini gitu. Nah, ini satu lagi teman-teman. Kita lihat ya. Kita lihat ini. Nah, ini kan air ngalir yang tidak direncanakan ini. Nah, dari mana nih kita cari ya? Kemarin enggak. Nah. Oh, terus ternyata di sini ini kan lubang baru ini. Karena kalau pengaliran pelimpahan ke bawah tidak menggunakan bolongan seperti ini, ada aturannya di titik tertentu. Kita tutup aja. Karena kalau ini nggak ditutup, ya tadi saya cerita, kalau airnya dari atas sana kurang dikit saja langsung kering. Nah, begitu kering 1 hari, apalagi sehari, 1 jam 2 jam aja masalah. Apa yang akan terjadi? Rumput-rumput yang dimasukkan ke tanah oleh petugas penyiang itu tumbuh lagi gitu. Tapi kalau digenang, ditekan dengan air gini, dengan waktu tertentu, insya Allah tidak tumbuh gitu. Ini teman-teman, tutorial hari ini adalah ngontrol. Nah, ini kita coba. Ini kan tumbuh lagi nih. Ini udah nampak nih. Nah, apalagi kalau ini kering, nah ini langsung naik dong. Tapi kalau ada airnya enggak. Nah, ini kita tilep di sini, kita tutup di sini, kita rendam di sini gitu. Nah, itu tuh contohnya teman-teman. Dia tumbuh kan. Nah, kita tarik nih. Nah, ini memang harus dikontrol kembali terhadap kerjanya tim itu, atau ibu-ibu atau bapak-bapak atau siapapun yang kerja itu harus dikontrol kembali. Oke, cek lagi. Nah, ini dia teman-teman. Besar kan? Ini air keluar tidak direncanakan namanya. Nah, gimana caranya? Sama, cepat ditutup gitu. Karena memang disengaja untuk mengambil ketinggian air yang dikehendaki. Tutup dulu. Nanti kalau memang sudah tidak perlu harus diturunkan, ya turunkan gitu. Ini sekarang ini masih membutuhkan sekali penggenangan. Ini contohnya, kita buka ya. Contoh ini teman-teman, hidup lagi itu nanti. Nah, hidup kalau tidak digenangi pasti hidup. Tapi kalau digenangi mati dia. Itu petak yang paling atas, harus dari atas ya kontrolnya. Karena air itu kan mencari yang rendah ya. Kalau teorinya bapak-bapak yang ahli itu. Karena petani itu lebih ahli gitu. Kalau saya belajar dari lapangan, dari teknis, dari
ngobrol. Oh itu ya ternyata gitu. Sama ini teman-teman, ini harus dikontrol, cek kembali. Nah ini kan rendah, ini kan tipis ini, tinggi muka airnya kan beda dengan sana tadi. Kenapa? Karena tadi saya bilang materi yang kemarin, ketinggian dari apa rata dan tidaknya terhadap tanah sebelum ditanam itu menentukan pada pengaturan airnya. Oke, ke sini. Nah, coba teman-teman bayangin kalau semuanya sawah setiap petak terjadi seperti ini. Kita lihat ini besar lagi nih. Nah, ini otomatis kan pasti masalah kalau sampai. Nah ini kita cari dulu lubang mana, terus kita tutup. Di mana nih lubangnya nih? Kita gerayangi aja kalau misalnya nggak nampak. Oh di sini. Nah, di sini. Ya sama. Tutup aja. Jangan di bawah anunya itu teman-teman. Kalau buat pelimpahan ke bawah jangan di bawah. Kalau di bawah masalah. Yang benar pelimpahan itu di atas untuk ngontrol ketinggian muka airnya di peta itu. Nggak bisa digunakan alasan itu biar ke bawah, makanya dibolong di bawah, itu ya salah. Salah. Di atas kalau mau melimpahkan ke peta berikutnya itu di atas. Jangan membenarkan yang salah. Misalnya gini, ini bolong gini. Oh itu memang disengaja. Pak, enggak, padahal itu lubang tikus atau lubangan apa, atau keong atau apa keong. Apa yang bisa melubang ini banyak. Yang mengakibatkan bisa bolongnya tanggul itu banyak. Nah gitu kan teman-teman, baru satu baris sudah berapa temuan itu tadi untuk ngontrol pelimpahan air ke bawah atau ke petak bawah yang tidak direncanakan perlu diarahkan. Nah, perlu diarahkan. Oke teman-teman, saya akan bergeser ke titik lain yang ini di petak tersier lain. Petugas kami sedang melakukan kegiatan yang sama, lanjutan menyiang tanaman tadi di petak tersier lainnya. Saya akan menuju ke sana. Semoga yang saya inspeksi ini menjadi inspirasi pada kita semua bahwa pengaturan air menjadi penting ketika saat itu sedang dibutuhkan genangan di petak sawah. Ketinggian berapa, waktunya berapa, itu harus diperhitungkan. Yang membutuhkan pemikiran secara manajemen adalah intensitas. Intensitas nengok, intensitas memperhatikan, intensitas berpikir terhadap pengelolaan apa yang kita kelola. Dalam hal ini mengelola air dan tanaman di petak sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di petak tersier lainnya.